aku bakalan ngejelasin tentang prinsip musyarakah. Apa itu musyarakah? Jadi, dalam ekonomi bisnis syariah itu terdapat banyak akad yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak yang lain. Contohnya itu akad musyarakah dan mudharabah. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin gimana akad musyarakah itu. Nanti kita bakal ngebandingin akad musyarakah sama akad mudharabah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu syarokah, yang artinya bersekutu dan perkongsian. Dan secara istilah, musyarakah itu berarti suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya yang sama-sama memberikan kontribusi dana di dalamnya. Jadi gampangnya tuh gini, seseorang mau melakukan kerjasama dengan orang lain dan mereka itu sama-sama kongsi atau sama-sama memberikan dana untuk suatu proyek atau suatu kerjasama yang akan mereka lakukan. Lanjut, dasar hukum prinsip musyarakah. Jadi ada 3 dasar hukum musyarakah yang harus kalian ketahui. Dasar hukum yang pertama yaitu dari Quran Surah Ash-Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dasar hukum yang kedua yaitu al-hadis yang berbunyi, aku adalah pihak ketiga antara 2 orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dasar hukum yang ketiga adalah ijma, yaitu para ulama bersepakat bahwa hukum musyarakah adalah diperbolehkan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu syarat akad musyarakah. Nah, yang pertama yaitu akid. Akid adalah orang yang bersepakat atau yang melakukan akad. Yang kedua yaitu maqud alaih. Jadi itu adalah benda-benda yang mau diakadkan. Yang ketiga yaitu maudu al-aqd, yaitu tujuan atau maksud dilakukannya suatu akad. Nah, yang keempat yaitu sighah al-aqd, yaitu ijab qabul. Jadi ijab qabul itu bukan terjadi di dalam pernikahan saja. Di dalam suatu transaksi atau suatu kerjasama juga ada dinamakan ijab qabul. Ijab qabul ini merupakan suatu tanda sah atau tanda terjadinya suatu kerjasama. Kita lanjut sama pembahasan yang selanjutnya. Hal-hal yang membatalkan musyarakah. Yang pertama yaitu berakhirnya masa berlaku akad. Jadi dalam suatu akad atau kerjasama itu kan bisa ada kontrak atau masa berlaku. Selama kontrak tersebut belum berakhir, maka musyarakah tersebut belum berakhir juga. Misalnya nih, kalian melakukan suatu kerjasama dengan perusahaan A. Nah, di dalam kontrak tersebut akan berlangsung selama 5 tahun. Jika sudah melewati 5 tahun, maka kalian itu nggak berhak lagi untuk melakukan kerjasama tersebut. Yang kedua, yaitu dibatalkannya akad oleh salah satu pihak yang terikat. Jadi, kalau misalnya kalian nih udah ngadain kerjasama sama perusahaan yang tadi, dan tiba-tiba kalian memutuskan untuk udahlah ya, mundur lah ya, nggak usah kerjasama lagi, kayaknya nggak enak, nggak menguntungkan. Ya udah, kalian batalkan dengan syarat-syarat yang emang resmi juga. Nah, itu batal lah musyarakah itu. Yang ketiga adalah wafatnya salah satu pihak yang berakad. Nah, hal yang keempat yang dapat membatalkan musyarakah yaitu telah tercapainya tujuan. Apabila kalian telah menghasilkan keuntungan, telah bisa berbagi dengan orang lain, dan tercapailah keuntungan dan maksud pokok yang awal tadi, maka musyarakah tersebut itu bisa berakhir. Pembahasan berikutnya adalah penerapan prinsip musyarakah. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 orang yang namanya Fulan dan Fulin. Si Fulan ini punya duit 40 juta dan si Fulin ini punya duit 60 juta. Dan mereka melakukan kerjasama dan melakukan akad musyarakah, di mana mereka memiliki kesepakatan bahwa nanti si Fulan ini mendapat keuntungan sebesar 60% dan si Fulin ini mendapat keuntungan sebesar 40%. Itu bisa saja terjadi dalam prinsip musyarakah apabila mereka mencapai kesepakatan. Walaupun si Fulan modalnya lebih kecil dan si Fulin modalnya lebih besar, tapi bisa aja si Fulan dapat keuntungan yang lebih besar dan si Fulin lebih kecil. Itu berdasarkan yang mereka sepakati. Dan bisa aja mereka dapat bagi hasil yang 50-50%. Nah, kalau dalam penerapan di bank syariah, jadi misalkan seorang nasabah yang ingin membuat suatu proyek dan memiliki suatu dana, lalu dia bekerja sama dengan bank syariah. Dan antara nasabah dan bank syariah ini sama-sama menghimpun dana atau menyumbangkan dana untuk membiayai proyek tersebut.
Setelah proyeknya selesai, maka nasabah ini bisa mengembalikan uang atau membagikan hasil yang didapat dari suatu proyek tadi. Oke, jadi dari penjelasan musyarakah yang tadi, mungkin kalian udah bisa menyimpulkan sendiri bagaimana musyarakah itu. Dan di sini, di bagian pembahasan yang terakhir, aku bakalan ngejelasin gimana sih perbedaan musyarakah dan mudharobah. Karena kan sama-sama kerjasama, sama-sama perkongsian. Jadi bedanya mudharobah dan musyarakah itu, kalau musyarakah, kedua pihak atau lebih yang bersangkutan itu sama-sama mengeluarkan dana untuk proyek atau usaha yang akan dilakukan kerjasama. Sedangkan dalam mudharobah, pemilik modal pure pemilik modal dan pengelola modal pure pengelola modal. Jadi 100% dana untuk melakukan usaha atau modal usaha tersebut berasal dari pemilik modal. Dan yang pengelola modal hanya mengelola dana tersebut dan tidak mengeluarkan sama sekali. Untuk pembagian keuntungannya di mudharobah itu juga dipasrahkan kepada dua pihak yang terlibat. Tapi dalam Islam biasanya lebih menghargai orang yang mengelola daripada pemilik modal. Jadi misalnya, walaupun pemilik modal memiliki modal 100% dan dikelola oleh si pengelola, maka bisa saja pembagiannya itu lebih besar yang pengelola, padahal dia tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Tapi kan dia sudah mengeluarkan keringat, sudah mengeluarkan pikiran yang lebih berharga daripada duit. Kayak gitulah ya kan. Nah, selain itu, perbedaan lain bisa dilihat apabila suatu kerjasama tersebut mengalami kerugian. Dalam prinsip musyarakah, apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditanggung sebesar nominal modal yang disumbangkan dalam suatu kerjasama tersebut. Sedangkan dalam prinsip mudharobah, apabila mengalami kerugian, maka yang mengalami kerugian hanya si pemilik modal. Emang kasihan kali yang punya modal. Tapi jangan salah, itu apabila si pengelola modal tidak melakukan kesalahan. Ya, segitu aja penjelasan tentang prinsip musyarakah dari aku. Semoga dengan penjelasan yang singkat tadi kalian bisa mengerti dan mungkin bisa menerapkan prinsip musyarakah di kehidupan sehari-hari. Bagi kalian yang belum paham, bisa download PPT aku di link yang ada di deskripsi box di video ini. Dan juga bagi kalian yang memiliki pemahaman yang beda dari yang aku jelaskan tadi, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke lah, gitu aja. Makasih kalau kalian udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.